bagaimana kita sebagai profesional, sebagai ekonom memahami benar persoalannya. Saya yakinlah kalau Mas Derajat tahu persis persoalannya di mana, Profesor Didi tahu persis persoalannya di mana. Nah sekarang ini bagaimana kita untuk duduk bersama, ayo pemikiran kita apa, kita gabungkan jadi satu, lepaskan dari kepentingan, lepaskan dari persoalan-persoalan politiknya, ini jadikan dulu sebagai sebuah grand strategi kita. Karena ini Mas Derajat, benar-benar saya khawatir, menurut saya khawatir, kalau kita gagal dari Indonesia Maju tahun 2045, kita kehilangan kesempatan. Tapi saya sepakat itu kita punya grand strategi. Indef kita juga sering bikin kan. Saya sepakat itu. Kita sepakat, kita buat. Tapi yang bisa kita lakukan itu adalah yang sudah menjadi konsensus nasional. Konsensus nasional itu artinya secara legalistik itu adalah menjadi undang-undang yang disepakati pemerintah dan DPR. Walaupun dan tidak dibatalkan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kita sebagai masyarakat kita bisa menyampaikan katakanlah bundaran segede gini misalkan. Tapi ketika konsensus nasionalnya hanya segini, ya itulah yang bisa kita jalankan. Nah sekarang bagaimana sebagai masyarakat kita mendorong supaya konsensus nasionalnya nggak segede gini, bisa sebesar itu. Nah ini peranan civil society memang harus kita perkuat. Sedikit melanjutkan ya, lama saya dan mungkin lama puluhan tahun lah. Salah satu yang sulit kita menghindari dari, dan sekarang sudah terjadi dari middle income trap, dan saya sudah menulis banyak ya, itu soal ketimpangan aset ya. Dan dengan aset, apakah itu tanah, ya itu terakhir ini kan rasio Gini lahan itu 0,68 ya, sangat buruk kan gitu, karena sawit, batu bara, belakangan nikel itu kan bahkan tidak governance mereka memilikinya itu, HGU itu. Nah itu aset keuangan. Itu luar biasa, luar biasa. Simpanan masyarakat ya? Iya, artinya itu rekening yang di bawah 5 miliar kan udah berapa lama menurun. Sementara yang di atas itu kan, di atas 5 itu miliar. kan luar biasa. Itu finansial ya. Belum ini yang sekarang populer sebenarnya ilmiah ya, tapi seolah-olah politis. Itu indeks material power index itu, atau indeks oligarki itu dugaan saya, karena saya hitung terakhir ini 1.056.000 kali ya Indonesia ini, itu mungkin jangan-jangan terburuk, salah satu terburuk. Nah ini maksud saya memang problemnya luar biasa karena ini akumulatif juga. Nah tapi itu jangan dianggap politis gitu loh. Itu maksud saya, bahwa apa yang bisa dikerjakan pasti tidak akan seideal itu, tetapi setidak-tidaknya menjelang 2045 ini apa yang bisa dilakukan, minimum requirement lah untuk aset ini. Kita sudah punya misalnya undang-undang pokok agraria sejak tahun 60, kemudian ketetapan MPR lagi diperkuat oleh oleh Pak SBY, mau dicoba itu 9 juta hektar, tapi tidak jalan karena lobby dari yang sudah memiliki aset tadi. Pak Jokowi tadinya juga sama, bahkan 11 juta kalau nggak salah ya, tapi beliau akhirnya sama, ada lobby juga, akhirnya yang dibagikan adalah sertifikat yang sebenarnya sudah miliknya. Nah ini satu, ini gimana gitu loh, ketimpangan pemilikan aset lahan ini kan luar biasa. Kalau Korea Selatan bisa bagus rasio Gini-nya itu karena memang dibantu Amerika ya untuk land reform. Itu salah satu yang luar biasa itu Korea itu, sehingga mereka negara industri tapi ketimpangannya relatif bagus, merata gitu. Kemudian aset finansial, nggak tahu ya Mas Derajat di DPR ya, itu dari dulu 20% untuk UMKM. Bayangkan 9,98% hanya memperoleh 18%. Menurut BI itu turnover ini perbankan yang sudah 12.000 kredit UMKM ya? Iya, untuk UMKM. Pak Jokowi mau mendorong ke 30% sulitnya. Dan tidak jalan lagi gitu. Targetnya 2024 atau 2025 gitu harus 30%. Jadi gini, kalau saya lihat tuh memang ada masalah struktural sosial, ada masalah budaya ya. Dan ada beberapa hal yang memang untuk perombakan itu perlu sebuah perombakan budaya yang cukup signifikan gitu ya. Ya contohnya UMKM. Berapa banyak kredit digelontorkan ke UMKM? Berapa banyak yang macet, ya kan? Karena memang entrepreneurship
budaya entrepreneurship kita itu masih belum strong. Belum tumbuh Ya, kuat. belum tumbuh betul gitu. Jadi ada masalah-masalah seperti itu. Cuman kalau kita berkutat di situ kan akhirnya kita nggak melakukan sesuatu. Kan jadi kalau saya karena selain sebagai ilmuwan saya juga di politik. Jadi saya melihat oke, ada beberapa constraints yang kita bukan nggak pernah, kita nggak bisa utak-atik sekarang. Mungkin kita bisa perbaikin dikit. Tapi ada beberapa hal yang karena masih bisa kita lakukan, kenapa nggak kita genjot? Makanya di bukunya Indef itu 100 ekonomi Indef dan juga di salah satu media saya tulis Keynesian Economics kenapa tidak? Gitu. Karena saya akhirnya melihat karena kita nggak bisa terlalu banyak berbuat di sini, terlalu banyak berbuat di sini, semuanya banyak faktor di luar kontrol kita. Yang bisa dikontrol oleh pemerintah dalam hal ini itu adalah stimulus Keynesian. Udah kenapa nggak kita genjot aja di situ? Gitu. Makanya pandangan akademis itu kemudian kita tuangkan di dalam platform-platform politik ya. Kita dorong, kita uji coba untuk menjebol kita supaya nggak terkena di dalam middle income trap. Kita